Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Saat menikah, mertua adalah orang tua yang patut dihormati dan diperlakukan layaknya orang tua sendiri. Hubungan dengan mertua yang baik akan membawa banyak kebaikan dalam keharmonisan kehidupan keluarga kelak. Hubungan yang harmonis dengan mertua dapat membantu meminimalisir kesalahpahaman dan konflik yang tak berarti. Seringkali dikatakan bahwa memiliki mertua yang baik adalah anugerah yang patut disyukuri karena tak semua pasangan bisa mendapatkannya. Tapi apa jadinya jikalau mertua dan menantu malah punya hubungan spesial dan malah melakukan hubungan yang tak semestinya? Begini ceritanya. Udara pagi ini terasa sejuk sekali, seakan menyambut baik datangnya hari Minggu ini. Secerah wajah Bu Nana, ibu mertuaku yang tengah bercengkrama dengan bunga-bunga di taman. Meskipun nampak angkuh, namun kecantikan wajahnya tak dapat disembunyikan. Aku baru saja selesai mandi dan berniat ngopi di teras rumah sambil menghirup udara pagi yang segar. Akan tetapi, mataku melihat ibu mertuaku yang tengah asyik menikmati keindahan bunga di taman yang ada di depan rumah. Dengan gaya ala petani bunga Cibodas, ibu mertuaku itu nampak serius memperhatikan tanaman itu. "Pagi Bu," sapaku. Balasnya tanpa berpaling dari rerumpunan bunga. "Mau saya buatin minum, Bu?" Tanyaku lagi setengah menawarkan jasa. "Tidak usah," jawabnya juga seraya membelakangiku. Saat itu aku tak melihat istriku ataupun Mbak Dira, kakak iparku di pagi itu. Pada lari pagi atau pergi ke pasar kali, pikirku dalam hati. Aku kembali memperhatikan ibu mertuaku yang masih terus membelakangiku. Mulai dari bawah sampai atas, meskipun tertutup namun terlihat jelas liku-likunya nan amat indah itu. Coba ibu mertuaku ini bisa aku ajak senang-senang seperti Mbak Dira ya, gumanku dalam hati. Belum habis lamunanku, tiba-tiba aku lihat ibu mertuaku itu seperti yang terhuyung lemah, sepertinya akan pingsan. Dengan cepat aku meloncat dan meraihnya, serta meninggalkan sisa lamunanku yang sudah semakin tidak karuan itu. Segera aku papah ibu mertuaku yang terlihat lemas sekali itu. "Gak apa-apa kan, Bu?" Tanyaku penuh rasa khawatir, seraya memapahnya. "Kepala ibu terasa pusing, Fadli," jawab ibu mertuaku lemah. "Ya sudah, istirahat aja di dalam," saranku sambil terus memapahnya ke dalam rumah. "Akhirnya aku bisa berdekatan dengan ibu seperti ini. Hehehe," ucapku dalam hati. Ada berjuta kebahagiaan di hatiku karena mampu memapah si angkuh tersebut. Setelah berada di dalam rumah, dengan perlahan aku dudukan ibu mertuaku di sofa ruang tamu. Dengan menarik nafas, ibu mertuaku pun duduk dan bersandar pada sandaran sofa. Setelah itu aku melangkah meninggalkannya sendirian. Tak berapa lama kemudian, aku kembali dengan segelas air hangat dan menghampiri ibu mertuaku yang tengah bersandar di sandaran sofa itu. "Minum dulu, Bu, biar enakan," ujarku sambil menyerahkan gelas berisi air hangat yang aku bawa. Ibu mertuaku pun meminum air hangat yang aku berikan. "Makasih ya Fadli," ucapnya lemah sambil meletakkan gelas di meja yang ada di depannya. "Kepalanya masih pusing gak, Bu?" tanyaku. Ibu mertuaku hanya menganggukkan kepalanya. "Mau dipijitin, Bu?" tanyaku lagi. Jawabnya perlahan seakan tengah menahan sakit.
Aku pun segera memijat mulai dari kepalanya dengan perlahan-lahan, kemudian dahinya yang dia bilang merupakan pusat rasa sakitnya. "Wah, kenapa Ibu Fat?" tanya Mbak Dira yang baru saja pulang. "Tadi Ibu hampir jatuh, kepalanya pusing Mbak," jawabku. "Terlalu capek kali," ujar Mbak Dira sambil melangkah ke dapur. "Sudah agak mendingan Fat," jelas ibu mertuaku dengan mata terpejam, menikmati pijatan-pijatan jariku di kepalanya. Terasa hangat dahinya bersamaan dengan rasa hangat yang menjalariku. Harum semerbak dari ibu mertuaku itu terasa menembus kedua lubang hidungku, membuat aku ingin lebih lama lagi memijat dan dekat dengannya. "Masuk angin kali Bu, dahinya agak anget ini," jelasku berupaya memancing agar niatku bisa tercapai. "Iya kali," ujarnya pula, seakan mengerti akan arti ucapanku, membuatku semakin berani lebih jauh. "Mau dikerikin Bu?" tanyaku dengan penuh harap kepadanya. "Memang kamu bisa?" Ibu mertuaku balik bertanya, membuat hatiku terasa berdebar tak karuan. "Ya bisa Bu," jelasku dengan cepat, takut kalau ibu mertuaku itu berubah pikiran lagi. "Ya udah, tapi di kamar saja ya. Nggak enak kalau di sini," pintanya. Hal itu tentu saja membuat hatiku berdebar makin cepat. Dengan perlahan aku papah ibu mertuaku melangkah menuju kamarnya. Aku pun berusaha untuk menahan dan menenangkan hatiku yang mulai dirasuki niat dan pikiranku yang semakin ngelantur itu. Setelah berada di dalam kamar, aku sarankan agar ibu mertuaku istirahat di tempat tidurnya. Ibu mertuaku pun mencoba berbaring seraya bernafas panjang, seolah-olah ada beban berat yang dibawanya. Aku segera berlalu mengambil obat gosok dan koin untuk mengeriknya. Setelah kudapati semua yang aku butuhkan, aku kembali menghampirinya yang tengah menanti. Dengan memberanikan diri aku, memintanya agar ibu mertuaku menghilangkan apa yang akan menghalangi proses pengerikanku itu. Ibu mertuaku pun perlahan mengikuti saranku itu. "Alamak," gumamku dalam hati ketika itu. Spontan saja, ada getaran hangat pada diriku saat menyaksikan ibu mertuaku yang seperti itu. Sehingga keinginan yang memang telah mengendap di benakku sejak lama itu semakin meningkat. Segera aku pun mulai mengerjakan tugasku, yaitu mengeriki untuk membantu menyembuhkan masuk angin yang sedang dialami oleh ibu mertuaku itu. Tentunya dengan sambil sesekali mataku melirik ke arah pemandangan yang begitu indah di pagi yang cerah itu. Sementara itu, ibu mertuaku terlihat hanya terdiam seraya memejamkan matanya yang bulat dan indah itu. "Pelan-pelan ya Fat," pintanya masih dengan mata tertutup. Tiba-tiba pintu kamar perlahan terbuka. Nampak Mbak Dira tengah berdiri di muka pintu kamar itu. "Bu, aku mau ke rumah teman dulu ya," ujar Mbak Dira berpamitan seraya matanya melirik ke arahku. "Iya Dir," balas ibu mertuaku tanpa berpaling ke arahnya. Kemudian secara perlahan Mbak Dira menutup pintu kamar itu kembali dan berlalu pergi. "Wah, kesempatan ini," gumamku. Aku meneruskan tugasku itu, akan tetapi aku selingi dengan pancingan-pancingan, sehingga ibu mertuaku pun berkata, "Kamu iseng saja ya Fat?" Ucap ibu mertuaku setengah berbisik seraya melirik ke arahku, sehingga membuatku tersipu malu. "Habisnya saya penasaran Bu," jawabku jujur. Mendengar jawabanku itu, ibu mertuaku bukannya marah, tapi malahan memberikan peluang bagiku untuk melihatnya seraya berkata, "Sekarang bisa kamu lihat sesuka kamu deh," ujar ibu mertuaku seraya tersenyum penuh arti. Memang ibu mertuaku itu sudah beberapa bulan ditinggal suaminya pergi bertugas keluar kota. Sehingga mungkin saat itu adalah saatnya dia ingin adanya siraman batin. "Memang sudah selesai ngeriknya Fat?" tegur ibu mertuaku mengingatkanku, membuat aku segera melanjutkan pekerjaanku yang tertunda sesaat itu. Hampir seluruh bagian belakang ibu mertuaku telah aku kerik dan berwarna merah bergaris-garis, hingga akhirnya pekerjaanku pun selesai juga. Kemudian dengan perlahan aku memijat pundaknya. Ibu mertuaku menundukkan kepalanya,
sekali-sekali terdengar suara dahak dari mulutnya. "Sudah, Fat," perintahnya agar aku menyudahinya. Dengan perasaan malas dan kecewa, aku pun menghentikan pekerjaanku itu dan segera membersihkan sisa-sisa minyak di kedua telapak tanganku. "Cuci tanganmu dulu biar bersih sana," pintanya sekaligus perintah. Aku pun beranjak pergi ke kamar mandi yang memang ada di dalam kamar tersebut. Setelah usai mencuci seluruh tanganku hingga benar-benar bersih, aku pun kembali menghampirinya yang masih seperti semula di atas tempat tidurnya. "Fadli, kemarilah," ucap ibu mertuaku dengan senyuman manisnya. Aku pun melangkah mendekat menghampirinya dengan perasaan senang. Tidak menunggu lebih lama, segera aku memulainya dan ternyata disambut penuh riang gembira oleh ibu mertuaku. Akhirnya di pagi yang cerah itu, aku pun bisa mewujudkan semua mimpi dan khayalanku itu akan ibu mertuaku yang somse itu. Hari itu aku pun jadi tahu kalau sikap ibu mertuaku selama ini hanya untuk menutupi akan perasaannya yang sebenarnya. Yaitu ternyata ibu mertuaku juga ada perasaan yang sama seperti yang aku rasakan, tetapi dia malu kalau harus memulainya. Setelah cukup lama kami berkasih, kami pun bangkit dengan malas dan enggan beranjak dari suasana yang ada saat itu. Setelah itu, kami pun mandi. Semenjak kejadian di pagi itu, ibu mertuaku pun menjadi berubah sikapnya, sehingga sempat membuat istriku bingung dengan hal itu. Bahkan setelah kejadian itu, ibu mertuaku seringkali memberikan kode-kode kalau sedang ingin mengulangnya. Terkadang aku diberi kode untuk menuju dapur dan setelah aku sampai di dapur, ibu mertuaku langsung meminta lowongan kerja kreatif. Seperti itulah pengalaman yang tak terlupakan dengan ibu mertuaku yang awalnya terlihat somse alias sombong sekali. Tamat. Pesan yang bisa diambil dari cerita ini adalah kepercayaan dalam keluarga adalah harta yang tak ternilai. Sekali rusak sulit diperbaiki. Hormati batasan, jaga kehormatan, dan ingat bahwa nafsu sesaat bisa menghancurkan hubungan yang telah dibangun bertahun-tahun. Cerita ini menggambarkan bagaimana ketidakmampuan mengendalikan diri dan hilangnya rasa hormat terhadap nilai-nilai keluarga bisa membawa kehancuran yang tak terbayangkan. Jangan biarkan godaan sesaat merusak keharmonisan yang seharusnya dijaga dengan penuh tanggung jawab. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya, di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.